Selamat siang. Bapak Ibu akan bersama-sama dengan saya akan membagi kebingungan saya. Itu sebabnya saya beri judul tema khotbahnya, Wahai Jonah. Wahai, ada banyak kebingungan terhadap kitab ini bagi saya. Hanya 2 ayat saja yang saya paham. Tapi juga saya tidak ingin Bapak Ibu nanti pulang dalam kebingungan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama melihat, wahai Jonah. Kenapa Yunus? Ada apa Yunus? Tunggu sebentar. Dan saya akan ajak Bapak Ibu ngelihat bersama-sama tentang kitab Yunus. Tunggu ya, ini. Saya akan ajak melihat dari bagian Alkitab firman Tuhan dari Yunus pasal yang pertama. Ayat 1 dan 2 ini saya memahami. Tapi berikut-berikutnya saya tidak paham. Dan apakah nanti kita akan kebingungan? Semoga tidak. Kita akan lihat Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bukan hanya Sodom dan Gomora yang kejahatannya sampai di hadapan Tuhan. Kejahatannya sampai apa sih Niniwe ini? Kok sampai-sampai Tuhan mengutus seorang nabi pergi ke Niniwe. Kalau saudara tahu Niniwe itu capital dari Assyria. Yaitu satu bangsa kalau menjajah atau berperang dia mengintimidasi. Dia taruhkan teror, ketakutan sehingga bangsa yang dikalahkan tidak berani. Even mau berpikir berontak aja mikir 2 kali. Ini bangsa brutal. Niniwe itu bangsa yang sangat brutal. Kalau dia mengalahkan satu bangsa dia akan perkosa orang-orang di situ. Para perempuan akan diperkosa. Bahkan kalau saudara membaca Alkitab tanpa melebih-lebihkan. Dikatakan orang-orang hamil perutnya dibelah. Satu bangsa yang sangat brutal dengan menimbulkan teror. Ngasih teror, ketakutan. Kalau kedapatan orang menulis sesuatu menentang, memberontak terhadap bangsa Asyur. Niniwe adalah capitalnya. Tidak segan-segan mereka entah memotong tangannya. Entah membuat buta. Itulah bangsa ini. Dan untuk menunjukkan teror semakin kejam. Bahkan dia ini bangsa yang menurut kalau saudara mempelajari tentang Niniwe. Dia suka menguliti lawannya hidup-hidup. Kesenangannya Bapak Ibu ngelihat enggak orang yang namanya psikopat. Menyiksa binatang, mati enggan, hidup enggan. Seperti itulah bangsa ini. Jadi yang menguliti lawannya hidup-hidup. Dan kemudian bangsa ini bangsa yang dimana katakan kalau menang. Kepala dari lawan-lawannya itu akan ditumpuk, tengkoraknya akan ditumpuk seperti kayak piramid di pintu gerbang. Terornya luar biasa. Ini bangsa ini. Niniwe itu capital dari Asyur. Dan kemudian Alkitab mengatakan, Tuhan berkata bahwa dosa mereka, kejahatannya telah sampai kepadaku. Sangat jahat, sangat jahat. Dalam kejahatan itulah Allah mengutus nabinya. Saya enggak heran dengan kenapa diutus oleh Yunus, tetapi saya akan tidak paham ayat-ayat berikutnya. Itu sebabnya saya beri temanya, wahai Jonah. Why? Kenapa dia? Karena kalau saudara ngelihat memang di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 23 sampai 25. Yunus adalah nabi yang diutus Tuhan ke Israel Utara. Jadi Israel itu kan ada kalau Israel Utara, kerajaan Israel berarti ibu kotanya Samaria. Selatan Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Dan Yunus adalah nabi untuk kerajaan utara. Dan dia berkhotbah berulang-ulang tanpa kompromi. Ini nabi yang lurus. Kalau ngotbah tentang pertobatan tanpa kompromi. Dia begitu tegasnya menyampaikan pertobatan karena dia tahu. Kerajaan utara kalau tidak bertobat karena dia mengasihi bangsanya. Dia ingin orang-orang yang Israel utara bertobat. Itulah Yunus. Jadi saya enggak heran. Allah mengutus Yunus. Yunus bin Amittai. Seperti yang dikatakan teks 2 Raja-Raja. Tapi berikut-berikutnya saya menjadi tidak paham dengan teks itu. Dan ketidakpahamannya itu saya ajak Bapak Ibu bisa menolong saya dan juga kita sama-sama belajar. Karena dikatakan di ayat yang berikutnya, ayat ketiga dari kitab Yunus pasal 1. Tetapi Yunus, jadi ini Nabi Allah yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Alkitab mengatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis.
Saya beri peta supaya Bapak Ibu bisa bayangkan. Tarsis itu jaraknya berlawanan. Niniwe 550 mil, Tarsis 2.500 mil. Jarak yang berlawanan. Yunus ini prophet, hamba Allah. Coba saya tanya, kalau di sini ada bos-bos, para pimpinan perusahaan, engkau punya salah satu manajermu, kau suruh Bapak Ibu untuk dia melakukan sesuatu tugas A di kota A. Dan itu urgent sekali. Nggak taunya manajer yang Bapak Ibu perintahkan tadi nggak mau nurut. Istilahnya berontak. Kira-kira saya tanya di sini para pemilik perusahaan, punya pegawai seperti ini dia mau diapain? Pecat. Pecat. SP dulu Bu, ya oke. Tapi mau berapa SP? Ini urgent, sesuatu yang urgent. Tetapi Nabi Allah ini dikatakan pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia apa dikatakan? Membayar biaya perjalanannya. Kalau Bapak Ibu beli tiket bayar pakai apa? Halo? Pakai uang kan? Itu gampang, jawabnya gampang. Mesti harus pakai uang. Enggak pakai doa, pakai uang. Tapi saya mau tanya, ini hamba Allah, uangnya siapa? Uang dari ministry bukan? Ini Nabi Allah. Istilahnya zaman sekarang kayak saja misal senior pastor di sini Bapak Andreas Raharjo misal nyuruh saya, "Lid, segera ke Bali. Urgent, serius, kamu datang." Pak Andreas lagi di Bali bilang, "Lid, ke Bali, segera, urgent. Kamu beli tiket pesawat, minta di reimburse gereja, terbang ke Bali, serius ini." Terus saya beli tiket nih, pakai uang gereja. Saya enggak terbang ke Bali. Tapi saya terbang ke Singapura. Kira-kira saya mau diapain? Pak Andreas sabar kan? Tapi sesabar-sabarnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin orang yang sangat sabar. Tapi saya ketika ketemu dengan begitu jelas-jelas berontak. Kita sesabar-sabarnya melihat orang seperti ini. Pecat, paling gampang. Yunus membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Terus kemudian dikatakan di Alkitab kata firman Tuhan di ayat yang keempat. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir saja hancur. Yunus ke situ berontak, nggak mau nurut sama Tuhan. Harusnya kan pecat aja, masa nggak ada Yunus yang lain? Nggak ada orang lebih baik? Itu sebenarnya saya beri pertanyaan, wahai Jonah, kenapa harus Yunus? Masa nggak ada yang lain? Masa nggak ada hamba-hamba Tuhan yang lain? Nggak ada nabi-nabi Allah yang lain? Wahai Jonah, ayat 1-2 saya paham. Karena teks ditopang oleh 2 raja-raja. Tapi berikutnya ini membuat saya semakin bingung. Badai besar terjadi, hampir-hampir saja kapalnya hancur. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Make sense. Ketika seseorang ada di antara masalah death or life, hidup dan mati pasti teriak ke Tuhannya masing-masing. Mereka pagan, Gentiles, orang yang gak kenal Allah. Mereka berseru pada ilahnya masing-masing. Apapun agama, apapun keyakinan. Ketika mereka kondisi terjepit pasti akan teriak. Apapun keyakinannya. Dan Alkitab mengatakan mereka berteriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Ini kalau kargo ya, di sini kalau perusahaan kargo pakai kapal, ada bencana yang pembayar, yang orang yang ngargokan pasti mikir, aku gak peduli. Kamu ada musibah atau enggak, kargoku harus sampai ke lokasi. Tapi ini kondisi harus dibuang kargonya, muatannya. Karena kondisinya adalah hidup dan mati supaya semakin ringan. Sementara itu Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Hamba Allahnya, orang Kristen ini selfish, gak mikir, lagi kondisi heboh. Bapak Ibu pernah lihat itu ya film Karibian? Kena ombak, tahu ya kalau nonton film? Waduh, kena ombak tepan, bah! Mereka harus pegang-pegangan, heboh kan. Saya paling senang lihat kehebohan itu. Heboh, teriak lagi. Berangkat ke sana, tiba-tiba kemudian ada pilar yang kemudian mau jatuh. Wah itu menegangkan.
Kita membaca teks, nggak ada nada dan tidak ada sesuatu yang kita bayangkan. Tetapi kalau orang ada kondisi, ada badai topan, dia ada dalam perahu itu, dalam kapal itu, angin bertiup kanan kemari, bahkan Alkitab kapalnya mau hancur. Itu yang namanya geladak, tiba-tiba gelondong sana, gelondong sini dalam kehebohan. Kok ada ya hamba Tuhan tidur? Emang gue pikirin aku mati, emang aku mau menjauh dari Tuhan. Selfish. Tidur dia di situ. Karena tidur juga laptop saya juga ikut tidur sekarang. Oke, laptop saya mati, jadi saya ikutin itu aja. Baik, yang penting ada Alkitab. Dan kemudian dikatakan begini, datanglah nahkoda menemuinya dan berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu, ini Nabi Allah, dinasihati pagan, dinasihati orang Gentiles, dinasihati orang gak kenal Tuhan. Kamu Nabi Tuhan, orang Kristen sungguh-sungguh pelayan Tuhan. Doa sama Tuhanmu. Kemudian mereka berkata satu sama lain, mari kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh pada Yunus. Bapak bisa bayangin gak buang undinya? Jangan bayangin lagi kondisi flat begini enak buang undi. Kondisi begini kapalnya. Digeladak pasti sangat membahayakan. Kondisi yang sangat berbahaya karena tiupan angin dan lain sebagainya. Jatuhnya ke Yunus. Kemudian kata mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami. Karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Apa pekerjaanmu dan dari mana asalmu? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau? Sautnya pada mereka, aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Wah hebat loh, dia kasih deskripsinya. Aku takut Tuhan, tapi giliran suruh doa di seluruh bangsa yang gak kenal Tuhan. Menarik sekali kata-katanya si Yunus ini. Menurut saya itu menimbulkan kebingungan bagi saya. Dia bilang begini, aku takut akan Tuhan, Allah semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu sangat ketakutan dan berkata kepadanya, apa yang telah kau lakukan? Orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Sebab hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Mereka jadi tahu ini anginnya bukan angin biasa ini. Ada divine storm. Angin yang tidak umum. Diombang-ambingkan hanya gara-gara ada satu orang yang tidak nurut sama Tuhan. Yunus tahu penyebabnya aku. Aku yang menyebabkan. Aku takut Tuhan dan akhirnya orang-orang berkata dia lari dari Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-11. Mereka bertanya cari solusi kan. Lagi kondisi genting cari solusi. Carinya udah benar, tanyanya ke hamba Tuhan tadi. Dia bilang begini, apa yang harus kami lakukan padamu supaya laut mereda terhadap kami sebab laut semakin bergelora. Saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu ini jawabannya Yunus ayat 12. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku dan campakkan aku ke dalam laut supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa mereka, karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Bapak Ibu saya mau tunjukkan. Bagaimana secara moral Yunus sudah kehilangan moralnya. Dia bilang gini, penyebabnya aku. Kalau penyebabnya dia, jebur aja kan. Dia tahu penyebabnya dia kok. Yang bikin masalah perahu itu diombang-ambing oleh badai tadi karena dia. Kita tahu solusinya. Solusinya artinya harusnya udah aku aja jempur, beres. Tapi dia bilang begini, angkatlah aku dan lemparkanlah aku ke laut. Yunus tidak mau dianggap sebagai orang yang bunuh diri. Kamu yang membunuh saya, aku dijeburkan dia biang keladinya. Tetapi meminta orang lain harus bertanggung jawab. Make sense? Kalau Bapak Ibu ngelihat baca teks ini, kalau dia tahu bahwa dia yang penyebabnya harusnya jegur aja sendiri kan. Tapi dia tidak mau sepertinya menanggung sesuatu seperti diolah-olah Yunus bunuh diri. Yunus mengakhiri hidupnya. Tetapi karena aku dibunuh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yunus, secara moral
Betul-betul dia tidak ada lagi secara moral untuk meninggikan bahwa aku yang berbuat, aku yang bertanggung jawab. Aku penyebabnya, sebagai bentuk responsibility-nya, aku yang harus bertindak. Tetapi Yunus justru melimpahkan kepada orang lain. Perhatikan jawaban ini. Pada waktu Yunus minta supaya dia dilempar, ayat 13, orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Ini pagan, orang gak kenal Tuhan tapi jauh lebih bermoral daripada hamba Allah, prophet. Gak mau buang. Karena tahu nanti dosa atau darahnya akan ditanggungkan pada mereka. Makanya mereka berupaya untuk mendayung ke darat. Tapi Alkitab mengatakan mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Saya mau tanya yang berseru siapa? Orang yang gak kenal Tuhan atau Yunus hamba Allah tadi? Siapa yang berseru? Orang yang gak kenal Tuhan tadi. Yunusnya gak berseru. Hamba Allahnya gak doa. Nabi ini bukan berdoa, tapi orang-orang gak kenal Tuhan tadi yang berseru kepada Tuhan. Kata Alkitab, mereka berseru pada Tuhan, katanya, ya Tuhan janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah engkau mentanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Laut pun berhenti mengamuk, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan kurban sembelian kepada Tuhan serta mengikrarkan nazar. Bapak Ibu, ketika Yunus dibuang, mungkin dia berpikir aku menang, Tuhan kalah. Rencananya gagal untuk nyuruh aku pergi ke Niniwe. Aku menang. Aku menang mengalahkan rancangannya Tuhan yang nyuruh aku datang ke Niniwe. Tetapi Alkitab mengatakan begini, itu sebabnya saya mau tunjukkan bagaimana kalau Bapak Ibu punya seperti contoh tadi. Saya diminta oleh Pak Andreas segera ke Bali karena ada urgent dan saya justru memilih terbang ke Singapura. Model itulah yang saudara harus pahami. Harusnya ganti, memangnya Lydia tok yang bisa. Ada yang lain? Why Jonah? Why? Harusnya pecat aja, ganti yang lain. Masa gak ada yang lain sih? Kayak gak ada yang lebih baik dari Yunus. Gak ada yang lebih baik dari Lydia. Tapi Alkitab mengatakan begini, ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kemungkinan besar ini bukan ikan hiu. Kita nggak usah berdebat ikannya apa, tapi ini di custom sama Tuhan. Tuhan kan jago mengcustom kan. Dimana ikan ini bisa membuat manusia nggak mati. Kalau ikan hiu, kalau yang suka belajar ikan, hiu itu kan darah dingin. Kalau ada masuk ke situ bisa hipotermia, bisa kedinginan. Kemungkinan yang memungkinkan memang paus, yang memungkinkan paus mamalia, sehingga darahnya hangat. Apapun bentuk ikannya jangan debat nanti di luar berdebat ikan ini. Gak usah Bapak Ibu ya. Tapi saya mau tunjukkan nih dia dimasukkan dalam perut ikan. Di mana dia bisa dimungkinkan bernafas. Paus bisa bernafas karena oksigennya dan lain sebagainya. Kondisi dalam perutnya. Tapi saya mau tunjukkan. Bapak Ibu pernah ke pasar ikan? Wah kalau orang membelah-belah pasar ikan tuh. Baunya kan harum kayak parfum. Enggak ya? Enggak. Amis. Yunus di dalam perut ikan. Jangan bayangkan seperti di Hotel Shangri-La. Kita bacanya enak sekali Yunus di dalam perut ikan. Kemudian gambarnya ada terang benderang dalam perutnya. Bapak dan Ibu dalam perut ikan. Sebagaimana doanya Yunus. Sampai ganggang laut ada di kepalanya. Jadi saya paham. Ikan kan makan. Saya mau tanya gimana baunya dalam perut ikan. Itu bau yang mual. Apa yang dimakan oleh Yunus saya juga gak tahu. Jadi kalau ikan pausnya misal menelan air, itu kayak Yunus digelontor oleh air. Jadi sewaktu-waktu dia akan mengalami, saya gak tahu apa yang dia pegang. Tapi dia harus menjaga keseimbangan. Ikan kan gak stabil begini Bapak Ibu. Dia waktunya naik ke atas, turun lagi. Naik ke atas yang pernah diving, ngerti kan ya. Pasti gimana situasi tertentu kalau diving, kalau terlalu gak segera naik, problem dia. Kondisi itulah.
Yunus dalam kondisi, tapi herannya. Nggak kapok, dia nggak 1 hari langsung bertobat. 3 hari. Kadang-kadang kita jago gitu. Nunggu babak belur baru bertobat. 3 hari di perut ikan, bukan di hotel. Kalau hotel oke lah, nggak usah bertobat ya. Ini di perut ikan. Lagi kondisinya betul-betul yang itu sebabnya kalau kita ngelihat pembacaan Yunus 2, pasal 2 ayat 1 sampai 9 ini doanya Yunus. Orang bilang ini doa pertobatannya Yunus. Saya ngelihatnya enggak. Doa pertobatan itu seperti Mazmur 51. Pada waktu Daud berdosa berzina dengan Batseba. Dia berdoa di Mazmur 51. Aku telah berdosa kepadamu. Dia minta ampun. Tapi Bapak Ibu akan menarik melihat di Yunus pasal 2 ini. Ayat 1 sampai 9 dikatakan begini. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru pada Tuhan. Nadanya nada mendayu pasti. Dan ia menjawab aku. Dan dalam dunia orang mati aku berteriak. Dan kau mendengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke dalam tempat yang dalam. Siapa yang lemparkan? Dia sendiri minta dilempar ke laut. Seringkali kita blame Tuhan untuk apa yang kita lakukan. Dia merasa bahwa Tuhan kau melemparkan aku. Dia yang minta supaya dilemparkan ke dalam laut. Telah kau lemparkan, itu saya mengoreksi doanya Yunus. Tuhan tidak melemparkan dia. Dia yang minta dilemparkan. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, arus air mengepung aku, segala gelora dan gelombangmu menghempaskan aku. Lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari hadapan matamu. Dia yang menjauhkan diri dari Tuhan. Kata kitab Yunus 1 tadi ayat 2, dia menjauh. Tarsis menjauh dari Tuhan, dia yang menjauh. Tapi dia merasa Tuhan yang membuang dia. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Masuk akal di perut ikan. Ikan paus itu minum airnya seberapa banyak sih? Jelas dia terkepung oleh air. Bapak Ibu pernah kebanjiran? Ini bukan hanya kebanjiran, nyawanya terancam dalam perut ikan. Samudra dalam meliputi aku, rumput laut membelit kepalaku. Apa yang dimakan paus itu juga yang menerpa wajahnya. Ke dasar gunung-gunung aku turun tenggelam ke dasar bumi. Pintunya berpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itulah engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia meninggalkan kasih setiamu terhadap mereka. Tetapi aku dengan ucapan syukur dan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar dan Tuhanlah keselamatan. Bapak Ibu perhatikan ayat ini doanya. Tidak satu pun kau menjumpai Yunus meminta ampun, minta maaf sama Tuhan. Perhatikan baik-baik. Enggak ada. Tuhan kepadamu aku telah berdosa, aku mohon ampun. Ini seperti orang begini, oke, aku kalah. Aku kalah. Nyerah aku Tuhan, aku nyerah. Kadang-kadang kita tidak minta ampun tapi oke, kali ini kau menang. Kau menang. Aku kalah. Pak Ibu, profet, nabi Allah, hamba Tuhan. Sementara bencana melanda dia tidur nyenyak. Memberi usulan secara moralitas, integritas dan juga responsibility nggak ada. Dan sekarang ketika dia dalam masalah penderitaannya, dia blame Tuhan. Engkau membuang aku. Mau diapain orang kayak seperti ini? Bapak Ibu, mau diapakan? Saya berpikirnya kalau punya pegawai seperti ini udah ganti aja. Bikin kepala pusing, bludrek. Obatnya mahal. Ganti aja. Kita kepingin dia dipecat, tapi Tuhan berkata begini ayat 10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu Yunus dimuntahkannya ke darat. Membacanya gampang.
Kalau saudara pernah naik pesawat lagi turbulence, kalau jarak jauh biasanya kalau menuju ke Belanda itu di atas Iran tuh kadang-kadang turbulennya tinggi banget. Kalau udah turbulennya begini dakduk, saya udah siapin itu kantong muntahnya, mohon maaf. Kantongnya itu saya siapin. Entah sebelah saya atau saya aja gitu. Tapi selama saya naik pesawat belum pernah. Cuma sebelah saya ketika begitu, waduh Bapak Ibu apa yang saudara lakukan ketika sebelah muntah? Harus tutup hidung kan? Soalnya kalau bau saya cenderung untuk ikut. Muntah. Perutnya ikan ini tersiksa. Bapak Ibu muntah kenapa sih? Perutmu nggak mau terima. Sehingga harus dikeluarkan. Yunus nyiksa ikan selama 3 hari. Jadi mau dimuntahkan. Saya langsung bayangkan Yunus muntah tidak kemudian berkilau. Bersih. Jangan bayangkan seperti itu. Bacalah teks dengan secara literal supaya kita melihat bagaimana Alkitab mengatakan. Pasal 3. Kemudian pasal 3, ini yang kata firman Tuhan Yunus dimuntahkan. Kemudian pasal 3, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Second times, dikasih kesempatan. Aduh orang ini sudah gak memenuhi syarat. Why Jonah? Why Tuhan? Ini orang yang sudah secara moralnya juga kalah dengan orang yang gak takut Tuhan. Dia hamba Allah juga tidak menunjukkan bagaimana harus berdoa. Orang yang gak kenal Tuhan yang ngajari dia doa. Kemudian nyalain Tuhan. Kok ya tetap dipakai. Why Jonah? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, sama message-nya. Kota yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, kali ini dia nurut. Kalau enggak masuk perut ikan lagi. Kali ini kan dia bilang, kamu menang Tuhan, aku kalah. Kali ini mau enggak mau, entah terpaksa saya enggak tahu. Tapi rasanya nanti kita akan lihat konklusinya. Kali ini nurut ya, bersiaplah Yunus. Lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Dia tahu karena yang pertama dia gak mau nurut. Kali ini udah kalah kan dia. Tuhan punya cara, dia pikir dibuang ke air, ke laut yang bergelora mati, gak mati ternyata. Dimakan ikan, tambah tersiksa. Sekarang diberi kesempatan lagi sama Tuhan. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe ada sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya, gede sekali nih. 3 hari jalan. Dan kemudian lihat message-nya. Message-nya kalau dalam bahasa Hebrew hanya 4 kalimat, 4 kata. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Saya sekolah Alkitab. Belajar namanya hermeneutik, homiletik, ilmu berkhotbah. Kalau berkhotbah kami akan dinilai. Apakah khotbahnya bisa mendeliver message, bagaimana dia berkhotbahnya. Selalu ada jembatan yang harus dibangun untuk mendeliver message. Ilmu komunikasi pun juga demikian. Secara ilmu komunikasi enggak masuk hitungan nih. Tiba-tiba langsung 40 hari lagi ditunggang balikkan. Memang berita baiknya adalah khotbah cepat. Saudara kan senang khotbah cepat kan? Selesai. Ini cepat banget. 40 hari lagi ditunggang balikkan. 40 hari ada jumlah waktunya. Di dalam teologi disebut implicit grace. Diberi batas waktu. Ada anugerah tapi tidak dinyatakan terang-terangan. Implicit grace. Ditunjukkan 40 hari. Kalau enggak ditunggang balikkan. Kemudian Alkitab mengatakan ayat yang selanjutnya. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Responnya orang Niniwe luar biasa. Dengan khotbah menurut saya khotbah yang jelek. Khotbahnya cuma bertobatlah. Bukan bertobat, enggak ada bertobat. 40 hari kamu akan ditunggang balikkan. Hanya message itu. Mereka juga enggak ngerti. Cuma bilang 40 hari tunggang balikkan. Tapi respon orang Niniwe. Merespon segera. Bertobat, merendahkan diri. Bahkan raja pun turun dari singgasana. Memakai kain abu di kepalanya. Dan dia mengatakan semua harus berpuasa. Termasuk binatang pun berpuasa.
merespon dengan luar biasa. Pada waktu mereka nangis bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Kemudian dikatakan begini, ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu, ini bahasa manusia. Untuk memudahkan Bapak Ibu dengan saya memahami. Tapi Allah bukan Allah yang pelin-pelan berubah-ubah. Ini bisa dikhotbahkan dengan tentang kedaulatan Tuhan. Tapi ini bahasa manusia. Di mana di dalam Allah, Allah itu Allah yang rahimi, Allah yang murah hati. Barang siapa berbalik pada Tuhan, Tuhan mengampuni. Itu prinsipnya itu di situ. Apakah Allah bisa dirubah oleh kita? Sebenarnya bukan itu. Ini bahasa manusia yang memudahkan Bapak Ibu dengan saya memahaminya. Bapak dan Ibu, ketika Alkitab menunjukkan seperti ini, Allah tidak jadi menghukum Niniwe. Kalau saya pengkhotbah, kalau saya khotbah, terus jemaat mendatangi saya, thank you ya Kak Lid, khotbahnya memberkati saya luar biasa berkati. Senang dong? Senang pasti. Masa saya enggak senang? Hanya Tuhan yang ditinggalin, enggak begitu. Saya pasti thank you, terima kasih. Kalau Bapak Ibu pemain olahragawan, misal golf, ada pertandingan, kalau dapat medalinya senang enggak? Cuma tambahan medali Kak Lid. Enggak kan? Pasti senang karena ada pencapaian. Ini khotbahnya pendek, enggak ada susunannya. 40 hari tunggang balikkan. Terjadi pertobatan massal. Harusnya Yunus senang. Wow, aku khotbah cuma pendek loh. Bertobat. Wahai Jonah, yang membuat saya bingung karena pasal 4 dikatakan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Gak bertanyakah Bapak Ibu? Khotbah, bertobat semua, khotbahnya cuma 40 hari lagi akan ditunggang balikkan. Direspon. Wah, ini kalau pendeta pasti undangan banyak. Khotbah bertobat. Ngamuk Yunus. Hal itu mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Lalu ia berdoa kepada Tuhan pasal 4. Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang, ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku. Bapak Ibu, nggak tanyakah kita, nih Yunus ini mentalnya sehat atau enggak sih? Hamba Allah, berkhotbah, direspon dengan baik, ada pertobatan harusnya bersyukur. Tapi marah dan bahkan berkata, lebih baik aku mati. Sehatkah mentalnya? Waraskah dia? Wahai Jonah. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Yunus keluar dari kota itu lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungan. Naungannya melihat apa yang akan terjadi di atas kota itu. Dia naik, dia tunggu. Seperti lagunya Krisdayanti menghitung hari. Tunggu 40 hari aku beri kesempatan. Dia menunggu menghitung mundur. Dia marah di atas bukit itu. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Baik sekali ya Tuhan ya. Baca begini, doh Bapak Ibu kalau engkau punya karyawan seperti kayak begini, masa engkau tetap perkerjakan dia sih? Kalau engkau punya karyawan model kayak begini, apakah engkau tetap masuk dalam timmu sih? Tapi Tuhan itu so sweet ya. Ditumbuhkan pohon, naungi dia. Perhatikan lagi. Agar ia lepas dari kegusaran hati. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Orang bertobat gak senang, ngamuk, pohon jarak tumbuh senang. Sehat gak dia? Waraskah dia? Orang bertobat ya pasti saya akan senang. Kalau saya khotbah orang bertobat saya senang. Orang bertobat yang gak senang dia marah, tapi pohon jarak tumbuh dia senang. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing,
Atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jara itu sehingga layu. Ketika matahari terbit atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas. Dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati. Berapa kali dia minta mati? Tadi dilemparkan ke laut, dia kan bilang mati aku menang, Tuhan kalah. Kali kemudian ada di perut ikan, sekali kemudian ketika Niniwe bertobat, Niniwe aku mati. Kali ini dia bilang pohon jaraknya hilang daunnya, minta mati. Childish bukan? Why Jonah? Lebih baik aku mati daripada hidup. Itu kata Yunus. Hanya sekedar pohon, enggak pohonnya daunnya dihilangkan. Dia bilang lebih baik aku mati katanya. Firman Allah kepada Yunus. Patutkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Kata Ravi Sakarias, kata-kata ini tidak sehalus ini. Umpatan, maki-maki Tuhan. Enggak takut nih Nabi Allah ini, enggak takut. Selayaknya lah aku marah dan mati. Bahasa saya enggak ada umpatannya. Sampai saya enggak tega mengucapkan umpatan itu. Ngumpat, maki-maki Tuhan. Memang aku pantas marah. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jara itu, padahal engkau tidak berjerih payah untuk menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kirinya, beserta dengan ternaknya yang banyak. Respon Yunus, enggak ada. Alkitab berhenti, enggak ada. Ketika Allah berkata, layakkah engkau marah? Untuk pohon jara engkau bersukacita. Niniwe 120.000 orang. Respon Yunus enggak ada. Alkitabnya berhenti. Itu yang buat saya bingung. Ini respon Yunus gimana? Why Jonah? Why did God use Jonah? Why? 2 Raja-Raja pasal 14 tadi teks menunjukkan Yunus, Nabi Allah di kerajaan utara. Dia cinta bangsanya. Dia memberitahu bangsanya bertobat. Kembalilah kepada Tuhan maka engkau akan diampuni. Akan ada pemulihan. Tetapi bangsanya tetap hidup dalam kedosanya. Yunus tahu dosa ini akan membawa konsekuensi. Bertobat bangsaku bertobat. Khotbah tanpa kompromi. Dia cinta bangsanya. Tapi bangsanya tetap gak mau bertobat. Hidup dalam dosa, dalam kejauhan Yunus melihat bangsa Asyur mendatangi Israel Utara. Dia melihat bagaimana perempuan-perempuan diperkosa di depan matanya. Bagaimana dia melihat orang-orang dibunuh di depan matanya. Bagaimana bangsa yang dia cintai menderita. Why did God use Jonah? Dalam kemarahan itu, Yunus diminta untuk mendatangi Niniwe. Dia ingat itu bangsa yang pada waktu itu memperkosa perempuan-perempuan Israel. Bangsa yang membunuh bangsaku, bangsa yang membuat sengsara. What do you hate? Apa yang buat engkau kecewa, pahit? Yunus tidak hurt, bukan hanya sakit, tapi wounded. Terluka di dalamnya. Apakah mudah ketika seseorang sudah dipromosikan dalam pekerjaannya? Dia sudah menjalani semuanya. Karakternya dibunuh. Sehingga dia kehabisan, dia harus keluar masuk dari pengadilan, bersidang. Dia kesulitan harus kontrak rumah membayar ini dan itu. Sementara orang membunuh karakternya berkibar seperti tidak terjadi apa-apa. Mudahkah dia untuk mendatangi orang itu dan berkata, Tuhan mengasihi engkau, aku mengampunimu. Mudahkah? Mudahkah ketika engkau melihat seorang perempuan diperkosa oleh kerabatnya sendiri. Diperkosa oleh orang yang harusnya menjaga dia. Mudahkah dia untuk mendatangi dia dan berkata, aku mengampuni engkau dan Tuhan mengasihi engkau. Membawa berita pertobatan. Mudahkah? Mudahkah bagi Bapak Ibu
yang engkau dihancurkan oleh seseorang dan kau mendatangi dan memberitakan kabar damai sejahtera? Mudahkah? What do you hate? Yunus diminta Tuhan mendatangi bangsa yang dimana Yunus melihat bagaimana bangsa ini menghancurkan Israel. Yunus diminta untuk membawa berita anugerah. Tapi bukan hanya message, Yunuslah the message itu sendiri. Dialah yang membawakan menghidupi tentang anugerah. Seperti pada waktu di Lukas 11, Yesus ditanya apakah tandanya? Yesus berkata hanya satu tanda, itu tandanya Yunus. Yesus mau berkata, aku yang tidak berdosa karena perbuatan dosamu harus menanggung penderitaan di kayu salib. Yesus bukan hanya membawa kabar anugerah, tetapi dia adalah berita anugerah itu sendiri. Mudahkah bagi seseorang untuk melepaskan pengampunan? Seorang nabi pun lebih memilih melarikan diri. Kakak saya yang pertama harus lari keluar pulau tanpa pernah kami tahu alamatnya. Karena ingin keluar dari keluarga kami. Dia tidak ingin dekat-dekat dengan almarhum ayah kami. Dia keluar, saya kehilangan jejak. Dia pergi kemana kami tidak tahu. Kakak saya yang kedua memilih untuk buru-buru menikah. Supaya bisa keluar dari rumah. Dia sembarang menikah, yang penting dia laki-laki dan baik bagi dia pada saat itu. Dia harus segera keluar dari rumah. Adik-adik saya tumbuh dalam kepahitan dan kemarahan. Pada waktu ayah saya lagi sakit, saya waktu itu gembala di Denpasar, Bali, menerima berita. Saya tahu biasanya itu hanya ingin mencari perhatian. Tapi kali itu saya datang dengan adik saya yang gembala juga di MDC Garut pada waktu itu, Medi. Saya datang dengan dia, saya tanya, Med kenapa? Iya, Tuhan bilang almarhum ayah akan dipanggil Tuhan. Mudahkah bagi kami untuk berkata melepaskan pengampunan dan mengampuni beliau? Mudahkah bagi Bapak Ibu melepaskan pengampunan bagi seseorang yang menghancurkan kehidupanmu? Orang lain berkibar, engkau yang dihancurkan babak belur, bahkan membayar uang sekolah aja susah. Ketika saya jumpa dengan seorang perempuan dari masa mudanya, dia bertumbuh dengan suaminya. Membangun hidupnya. Pada waktu berhasil, suaminya selingkuh, hidup dengan perempuan lain. Dicampakkanlah istrinya dengan satu anaknya. Mereka sepertinya berkibar, gak ngalami masalah. Istri dan anaknya menderita, mau membayar sekolah, hidupnya sepertinya dalam penderitaan. Mudahkah bagi sang istri mendatangi suaminya berkata, aku mengampuni engkau dan Allah mengampuni engkau. Mudahkah? What do you hate? Hari itu di depan ayah saya tidak cukup hanya untuk menyampaikan berita anugerah. Dengan kehadiran kami, itu sudah menjadi berita. Saya berkata, ampuni kami. Saya tidak bilang, saya mengampuni, tapi ampuni kami. Dan saya mengampuni, mewakili seluruh keluarga. Ayah saya gak pernah nangis. Tinggi besar badannya. Tapi hari itu saya lihat air matanya. Berita anugerah. Yang membuat orang-orang Niniwe begitu rusaknya, brutalnya. Berita Allah yang sama. Membaca kitab Yunus itu seperti saudara bercermin. Ini cermin kita. Ada Yunus-Yunus dalam diri kita. What do you hate? Apa yang kau benci? Maukah engkau hari ini taat sama Tuhan? Apa yang dikatakan dasar yang teguh, mengikuti seperti Yesus. Ikuti langkah Yesus. Harus menanggung penderitaan semua dan membawa kabar damai sejahtera. Membaca Yunus bercermin. Dan izinkan hari ini kita berkata, Tuhan susah ya, saya tidak bilang mudah. Susah. Tetapi saya pastikan ketika engkau melakukannya, engkau diberi kemampuan oleh Tuhan. Dan engkau hidup dalam damai sejahtera. Banyak orang tetap menyimpan kemahitan dan kemarahan. Hari ini, lepaskan. Mari kita datang pada Tuhan. Masing-masing Bapak Ibu, bercerminlah dari kitab Yunus. Begitu marahnya Yunus. Karena dia melihat kebrutalan di depan matanya. Mudahkah? Tidak mudah. Tapi Allah setia. Memberikan kemampuan. Why Jonah? Kenapa harus Yunus? Karena Allah ingin memulihkan hatinya. Menyembuhkan hatinya. Maukah engkau hari ini dipulihkan oleh Tuhan? Tuhan aku mau.
Saat ini mungkin kau teringat ada orang-orang menghancurkan engkau. Doa kita pastinya pukul dia Tuhan lebih lagi daripada mereka yang dia lakukan pada saya. Yunus berharap Niniwe hancur, dibinasakan. Tapi justru sebaliknya, itulah hati Allah. Mari datang pada Tuhan pada siang hari ini. Menghampiri dia dalam doa. Izinkan rohnya memampukan kita.